Oke, anak-anak Miss kelas 3B, setelah Zoom tadi, kita kembali ke pembelajaran kita di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan di pembelajaran kelima. Oke, di pembelajaran kelima ini kita akan belajar apa ya? Kita pelajari bersama-sama. Nah, teksnya ini tadi sudah kita baca di Zoom kita karena katanya Udin dan teman-teman sedang melihat sapi perah. Oke, lalu tugas kamu tadi ada beberapa kata yang digarisbawahi untuk teks pengolahan susu sapi. Oke, kita lanjut. Nah, pengolahan susu sapi. Tadi kita sudah baca ini dan mistanya tadi ada 4 kata yang digarisbawahi. Untuk paragraf pertama ada daya tahan, paragraf kedua ada teknologi, paragraf ketiga hasil olahan. Tidak ada ya nak yang perlu digarisbawahi. Lalu yang ke paragraf 4 ada pengemasan dan kedap udara. Oke, tugas kita selanjutnya mencari arti dari daya tahan, teknologi, pengemasan, dan kedap udara. Oke, kita bahas bersama-sama. Nah, apa saja manfaat teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Yang pertama, gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Yang kedua, menjaga makanan berbahan susu menjadi lebih awet. Yang ketiga, mengolah susu menjadi produk baru seperti yogurt, keju, mentega, dan es krim. Lalu yang keempat, makanan berbahan susu lebih menarik bagi anak-anak. Nah, manfaatnya ini nanti boleh kamu catat dalam buku catatan kamu ya nak. Oke, selanjutnya kita mencari arti dari kata tadi. Amati kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi, lalu carilah arti katanya menggunakan kamus. Nah, di sini Miss bantu kata daya tahan, teknologi, pengemasan, dan kedap udara. Ini nanti boleh kamu catat dalam buku catatan kamu. Ini adalah arti kata dari kata-kata yang ada atau kata-kata yang digarisbawahi dalam teks pengolahan susu sapi. Oke? Nah, lalu membuat kalimat baru menggunakan kata-kata sebelumnya. Daya tahan, teknologi, pengemasan, dan kedap udara. Ini juga nanti boleh kamu catat dalam buku catatan kamu seperti yang sudah kita buat di Zoom tadi. Oke, yang pertama itu daya tahan. Susu sapi dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Teknologi, susu sapi diolah menjadi yogurt menggunakan teknologi fermentasi. Ada pengemasan dan kedap udara. Catat nanti dalam buku catatan kamu ya. Oke, selanjutnya teks ini juga tadi ada kata penolakan bahwa si Beni mengajak teman-temannya minum susu. Namun Lani dan Udin menolak ajakan Beni. Maaf Beni, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt, kata Beni. Oke, lanjut kita ke sifat atau sikap tenggang rasa. Nah, Beni menghargai pilihan teman-temannya. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Beni tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Coba kita jawab, dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dapatkah kamu jelaskan? Nah, pentingnya memahami keberagaman ditujukan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tanpa kesadaran akan keberagaman yang kita miliki, bangsa Indonesia bisa saja terjerumus ke arah perpecahan. Nah, jadi keberagaman itu penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau tidak, Indonesia akan terpecah belah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Nah, dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Jadi kita harus bertenggang rasa dengan sesama.
Oke. Coba kita diskusikan cerita tentang teman yang sifatnya bermacam-macam. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Nah, sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan adalah kita harus menerima perbedaan itu. Jangan jadikan perbedaan menjadi bahan untuk kehancuran. Dengan perbedaan kita malah dapat belajar banyak hal. Oke. Nah, demikian untuk pembelajaran kelima. Kerjakan tugas kamu nanti secara mandiri, apa-apa saja yang perlu untuk pembelajaran kelima. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita kembali di pembelajaran ke-6. Nah, di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran ke-6, kita akan belajar tentang apa saja. Nah, tadi sudah kita bahas di Zoom karena sekarang kita belajar. Oke? Check it out. Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Nah, berikut ini teks cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12 sampai 18 jam. Nah, setelah dicuci hingga bersih, kedelainya direndam 12 sampai 18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, jadi manfaat tempe itu ada ya, Nak. Tempe itu bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga makanan bergizi yang dapat memperbaiki sel-sel tubuh kita yang telah rusak. Nah, coba kita perhatikan kalimat berikut. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, ini adalah rangkuman atau inti dari teks cara membuat tempe tadi. Oke, selain cara membuatnya, kamu juga tahu apa manfaatnya. Nah, amati teks pada paragraf terakhir. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Nah, kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru yaitu tempe. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, itu adalah manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai. Coba kita baca teks berikut. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng. Rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti pun paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani, mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Nah, tempe mendoan itu tadi sudah Miss jelaskan kan, Nak?
Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika toleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Nah, jadi kamu harus bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Jangan suka memaksakan kehendak. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Kita diskusikan bersama mengenai hal baik dan hal yang tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari setiap orang. Nah, coba kita perhatikan hal yang baik dan hal buruk jika adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. 1. Dengan adanya perbedaan sifat dan kebiasaan, tiap orang memunculkan sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan dan memperluas wawasan. Lalu yang kedua, kemungkinan hal terburuknya adalah bisa berbeda pendapat, perang antar suku, memicu pertengkaran, memaksakan kehendak dan tidak mau bersatu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kamu tiru dan kamu hindari dengan sikap tenggang rasa. 1. Muncul sikap tenggang rasa, maka terhindarlah dari perang antar suku bangsa. Yang kedua, memahami perasaan orang lain, maka yang dihindari adalah berbeda pendapat. Nah, ini nanti boleh kamu catat di buku catatan kamu, sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang perlu ditiru dan yang perlu kamu hindari. Oke, nah itulah materi kita untuk hari ini. Ada tenggang rasa, hal-hal yang perlu ditiru dan tidak ditiru, cara membuat tempe, pengolahan susu sapi dan lain-lain. Kerjakan tugasmu secara mandiri ya nak. Tetap semangat belajar, jangan pernah bosan melihat YouTube Miss Mary. Miss yakin dan percaya kamu bisa. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.